Kabupaten Batang kini menjadi sorotan nasional dengan hadirnya kawasan ekonomi khusus, KEK, Industropolis dan Batang Industrial Park, BIP. Namun, di balik geliat industri, kesiapan sumber daya manusia, SDM, lokal menjadi tantangan tersendiri. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Disnaker, Kabupaten Batang, Rahmat Nurul Fadilah, memaparkan strategi dan program unggulan yang tengah dijalankan untuk menjawab tantangan tersebut. Apa saja Pak upaya dari Disnaker dalam meningkatkan SDM tenaga kerja di Batang sendiri? Baik, terima kasih. Kabupaten Batang sekarang menjadi semakin seksi dengan adanya kawasan industri terpadu Batang dan Batang Industri Park. Ini bisa menjadi berkah, tapi bisa jadi juga menjadi musibah, tergantung bagaimana menyiapkan. Oleh karena itu tentu kita di pemerintah daerah harus bersama-sama dengan masyarakat untuk menyiapkan tersebut agar kawasan ini menjadi berkah. Apa itu? Tentu terkait dengan sumber daya manusia. Nah, penyiapan sumber daya manusia ini ada dua jalur yang kita lakukan. Satu melalui pendidikan vokasi dan dua melalui pelatihan vokasi. Dari pendidikan vokasi tentu yang melaksanakan adalah dinas pendidikan, dalam ini dinas pendidikan provinsi, melalui SMK yang ada di Batang, baik swasta maupun negeri. Kemudian pelatihan vokasi itu dilaksanakan oleh balai pelatihan di Batang. UPTD Balai Pelatihan Kerja ada di Disnaker 1. Tetapi jangan khawatir bahwa di masing-masing kecamatan ada balai latihan komunitas, yaitu balai yang didirikan oleh Kementerian Tenaga Kerja yang berada di tengah-tengah masyarakat di kecamatan se-Kabupaten Batang. Itu dua hal tadi sehingga kita akan menyiapkan tenaga kerja di Batang agar benar-benar siap dalam rangka memasuki dunia industrialisasi. Oke, baik. Bagaimana Pak respon dari masyarakat sendiri ketika dari Disnaker memberikan pelatihan kerja tersebut? Oh iya, perlu kami informasikan bahwa Bapak Bupati Batang, Bapak MKS, punya program strategis di bidang tenaga kerja, yaitu dalam rangka mengurangi pengangguran di Kabupaten Batang. Karena kita tahu bahwa angka pengangguran di Batang sebanyak 28.000. Nah, sehingga dengan demikian Pak Faiz punya program unggulan yaitu Daker Dapat Kerja, di mana Daker ini bukan sekedar pelatihan tetapi juga dibarengi dengan penempatan, di mana para peserta ini tidak hanya kemudian dilatih tetapi juga dikawal penempatannya di industri. Karena itu kami kerjasama dengan beberapa industri agar pelatihan ini kemudian bisa langsung melakukan penempatan. Alhamdulillah animonya luar biasa, masyarakat berbondong-bondong, bahkan kuota yang kita siapkan untuk pelatihan selalu sudah terpenuhi oleh pendaftar-pendaftar. Oke, baik. Untuk jumlah pesertanya Pak setiap pelatihan tersebut sampai berapa? Baik, pelatihan tahun anggaran 2025 ini setidaknya akan menyasar 1.800 peserta se-Kabupaten Batang. Ini dibagi dalam beberapa angkatan. Angkatan pertama telah selesai kemarin sebanyak 260 orang, dan ini kita akan memasuki tahap kedua atau angkatan kedua sebanyak 400 orang yang tersebar di 9 titik lokasi pelaksanaan. Masing-masing kelas ada 20 sehingga ada 20 kelas se-Kabupaten Batang. Oke, siap. Apakah dari lulusan tersebut di PLK ini kan sudah beberapa kali memberikan pelatihan bahkan setiap tahunnya. Apakah sudah terjun di dunia industri maupun di kawasan industri yang ada di Batang, Pak? Ya, alhamdulillah Mbak Dina, bahwa sebelum ada program Daker, Disnaker juga sudah melakukan pelatihan dan para alumninya sudah kami ketahui persis di lapangan banyak sekali yang sudah terjun di KITB, di berbagai perusahaan yang ada di KITB maupun BIP. Apalagi dengan model pelatihan yang kita kawal penempatannya, Daker ini dapat kerja, sehingga pelatihan ini benar-benar agar masyarakat peserta pelatihan ini memperoleh pekerjaan. Nah, karena itu kita kawal dan sudah banyak. Dari 260 kemarin setidaknya sudah melaporkan kepada kami ada 140 orang yang telah memperoleh pekerjaan baik di kawasan KITB maupun di BIP. Oke, siap Pak. Terakhir Pak, mungkin terkait regulasi Perda kemarin yang 70%, apakah itu bagaimana Pak? Mungkin bisa Oh iya, dalam rangka melindungi masyarakat Kabupaten Batang, Bapak Bupati MKS kemudian memerintahkan kepada kami di jajaran bawahnya untuk menyusun suatu regulasi peraturan bupati saat sekarang ini, yaitu peraturan bupati yang kemudian akan mengatur bagaimana para tenan perusahaan ini
bisa mengakomodir sebanyak-banyaknya. Di dalam regulasi tersebut disebutkan minimal 70% warga Batang ini harus bisa masuk ke dunia industri tadi itu. Ini untuk melindungi agar kita tidak menjadi penonton di rumahnya sendiri. Nah, dengan itu harapannya tentu masyarakat bisa memiliki kesempatan yang luas. Tetapi juga harus dipahami kepada masyarakat, tidak serta-merta juga kemudian bisa seperti itu, tapi harus kita ingatkan untuk selalu saja meningkatkan kompetensi, karena industri juga membutuhkan kompetensi. Oke, baik. Pak, untuk terakhir, untuk pelatihan sendiri, pelatihannya apa saja yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di kawasan di Oh Batang? iya, betul Mbak Gina. Tentu kita sebelum melaksanakan pelatihan telah melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan. Ada 6 perusahaan yang ada 6 perusahaan yang bersedia bekerja sama dalam program Daker, dan alhamdulillahnya 6 perusahaan ini memiliki kemampuan dasar yang sama, yaitu di bidang menjahit. Sehingga dalam kurun waktu tertentu nanti ini 1.800 ini semua pelatihannya ada keterampilan menjahit, karena perusahaan untuk penempatannya memiliki kemampuan dasar menjahit.